Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saudara-saudari, sobat pitutur yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana puasanya? Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyelesaikan puasa Ramadan di tahun ini. Dalam pertengahan bulan Ramadan ini, sebagaimana dalam bahasan sebelumnya, saya menyinggung soal bagaimana maghfirah Allah Ta'ala turun di 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Tentunya sebagaimana konun atau hukum Allah Ta'ala bahwa sesuatu itu harus diikhtiarkan, baru dia akan melihat result atau hasilnya. Nah, terkadang kita terjebak memaknai setiap sesuatu yang kita minta kepada Tuhan itu akan dikabulkan segera. Kita terlewat untuk melihat bahwa dalam keinginan yang dipanjatkan dalam doa-doa itu ada hukum ikhtiar dan takdir Allah Ta'ala di sana. Jika ikhtiar kita memenuhi syarat dalam pandangan Allah Ta'ala, pasti akan dikabulkan. Nah, terkadang kita terjebak melihat keterkabulan itu dari kacamata kita pribadi. Setiap kita memiliki pengalaman sulit melakukan taubat dengan benar. Terkadang taubat, terkadang mengulangi hal buruk kembali, lalu bertobat kembali. Nah, berkenaan dengan taubat, maka kita perlu menyelaraskan pemahaman agar kita dapat melakukan taubat dengan benar dan konsisten. Taubat akan Tuhan berlakukan pada diri seseorang hanya jika dia melakukan istighfar dengan benar atas kelemahan-kelemahan yang dia lakukannya. Dia tinggalkan kenajisan-kenajisan dalam perilakunya. Nah, berkenaan dengan hal ini Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Hud ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulla dzi fadlin fadlah. Yang artinya, dan supaya kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu, kemudian kembalilah kepadanya. Dia akan menyediakan perbekalan yang baik kepadamu sampai saat yang ditentukan, dan dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berhak menerima karunia. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kamu takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa taraf taubat itu datang kemudian dan lebih tinggi daripada istighfar dalam perkembangan rohani manusia. Tobat itu merupakan perbuatan untuk menghadap kembali pada Allah Ta'ala dengan ikhlas dan sepenuh hati setelah memohon perlindungan Allah terhadap akibat-akibat buruk dan dosa-dosa yang sudah-sudah. Cara apakah yang dapat diperkirakan lebih baik daripada cara ini untuk mencapai qurub ilahi atau kedekatan dengan Tuhan? Istighfar bukan dalam bentuk verbal yang dipanjatkan dalam doanya saja, tetapi juga dalam usaha lahiriahnya, mendidik anak-anak menjadi pribadi yang berakhlak, tulus hati, rendah hati, dan dapat menjadi model akhlak yang indah bagi lingkungannya. Bisa juga menumbuhkan sifat kepedulian kepada orang lain. Nah, ini ikhtiar-ikhtiar seperti inilah yang akan menjadi istighfar, ya, istighfar dengan perilaku. Oleh karenanya, tanpa ada istighfar dalam diri kita, mustahil Allah Ta'ala akan memperbaiki kehidupan kita, dan mustahil kita akan mendapatkan maghfirah Allah Ta'ala. Dengan demikian, inilah tolak ukur permohonan maghfirah yang menjadikan seseorang berhak atas rahmat Allah yang mana dia wajibkan atas dirinya sendiri. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, beliau adalah Imam Mahdi yang dijanjikan. Berkenaan dengan hal ini, beliau menjelaskan syarat-syarat untuk meraih taubat yang benar dan sejati.
bagaimana harusnya manusia usahakan agar dapat meraihnya. Beliau bersabda, taubat hakiki ada 3 syarat. Syarat pertama, sucikanlah benak kita dari hal-hal yang dapat memunculkan pemikiran-pemikiran merusak. Ini tidak akan dapat diraih sebelum kalian menggambarkan jijiknya dan mengerikannya keburukan-keburukan tersebut di dalam benak. Jika perhatian tetap tertuju padanya, dan jika tidak menggambarkannya dalam corak yang menjijikkan di dalam benak, maka akan sangat sulit untuk menghindarinya. Yang utama adalah keluarkan itu dari benak dan berupaya untuk menimbulkan gejolak rasa benci akan hal-hal tersebut. Yang kedua, beliau bersabda, harus ada penyesalan segera ketika melakukan kesalahan dan ketika perhatian tertuju pada keburukan. Dalam penjelasan yang lain saya menemukan harus segera beristighfar. Ya, ketika tercetus pikiran-pikiran buruk dalam pikiran kita untuk melakukan itu, maka untuk memutusnya adalah dengan istighfar. Harus timbul pemikiran dalam hati, kata beliau, keburukan dan kelezatan yang tengah saya tuju ini sifatnya sementara. Ia menghancurkan kehidupan saya dan akan tiba masanya ketika semua ini akan berakhir, yakni sementara. Seolah-olah kalbu manusia harus mendengarkan suara hati nuraninya, sebab hati nurani akan mengatakan padanya dan dalam setiap keadaan memberitahukan kebaikan atau keburukan sesuatu itu. Jika berpikiran seperti itu dan mendengarkan suara hati nurani kalian, secara perlahan-lahan kalian akan terhindar dari keburukan. Dan langkah yang ketiga yang beliau sampaikan adalah harus ada tekad dan irodah yang kuat. Saya, kata beliau, tidak akan mendekati keburukan itu. Dan untuk teguh di dalamnya harus ada kekuatan irodah yang sempurna dan disertai doa. Maka keburukan-keburukan tersebut akan hilang dan sebagai gantinya akan mulai melakukan kebaikan. Sabda beliau yang mengatakan bahwa Anda harus membuka jubah kekotoran, artinya kalian harus melakukan upaya gigih dan teguhlah di atasnya dan tegaklah di atas kekuatan irodah. Dengan begitu, kalian akan berhak mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Semoga dalam beberapa hari puasa ini kita dapat menyibukkan diri dalam perbaikan hingga mencapai syarat pada makom orang-orang yang layak menerima maghfirah Allah Ta'ala pada puasa tahun ini. Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi